Apa yang lo konsumsi di internet membuat diri lo sekarang gitu. Siapa yang lo follow, siapa yang lo like, siapa yang lo lihat di YouTube itu yang membuat diri lo sekarang. My life belakangan ini it's filled with work. Jadi banyak sekali anak zaman sekarang bilang work-life balance. No, I disagree. My work is my life is my work. Maaf kalau tidak sesemangat pembicara sebelumnya ya. Seperti orasi tadi, jadi terima kasih banyak. Terlihat dari sini banyak yang kedinginan. Kalian aman? Tadi gua ke kamar mandi, sebelah gua ada yang kayak terus gue langsung mikir oh di atas dingin nih kayaknya. Gue dikasih sebuah tema yaitu kepalsuan hidup. Berat sekali karena gue gak merasa hidup gue palsu. Tapi melihat di sekitar ternyata banyak sekali yang menjalani kehidupannya palsu. Yaitu berdasarkan sosial media mereka atau apapun yang diambil sebagai referensi dan diambil mentah-mentah. So I'm assuming we're talking about personal branding. Dan asumsi gue adalah gimana cara pada akhirnya jadi diri kita sendiri. Ketika gue monolog, ketika gue sedang mengajar atau mengisi seminar seperti ini, seringkali gue menggunakan case study pribadi. Jadi lebih sering bercerita. Gue akan bagi 10 menit dengan sebuah presentasi, 10 menit Q&A. Is that okay? Oke. Oh ada orang di atas, hai. Oke. Perkenalkan. Nama gue Yas Lawrence, I am Jakarta based. In fact, this is a lie. I'm actually dari Bekasi. Ada yang dari Bekasi di sini? Lebih banyak orang tertawa daripada angkat tangan. Kota lelucon memang. Tapi kalian tahu kan di Bekasi ada Ace Hardware? Ya, udah ada Starbucks loh. Oke. Meskipun mie gacoan nomor 1, kedua McD. Oke. Jakarta based, trained by an Englishman. Ketika terakhir gue pernah seminar di Inggris, gue harus memberitahu what would I like to be called. I am a he and a him. I'm not a she, not an it. I'm not a flamingo. I'm a he and a him. Itu yang gue tahu sekarang. Oke. 28 tahun lalu gue lahir. Dan 17 tahun lalu gue sign up ke sebuah media sosial namanya Facebook. Nggak semua orang punya Facebook sekarang, jadi orang tua kalian mungkin punya Facebook. So kalau dipikir-pikir, half of my life I was on social media. Sekarang orang tahu gue dari Magna Talks. Ada pendengar Magna Talks di sini? 17 orang, terima kasih. Sisanya pendengar Deddy Kobuzer. Oke, ya Bu, Magna Talks is not that bad. Ini sebuah podcast media kecil-kecilan yang gue punya, isinya hanya 7 orang. Itu yang mungkin gue dikenal sebagai Magna Talks. Dari dulu gue selalu menjadi penyiar radio, karena di otak gue adalah, gila lo dibayar, lo ngomong aja dibayar gitu. So setelah gue bikin Magna Talks, akhirnya, well these are a few figures yang gue pernah ngobrol di Magna Talks. Ada beberapa yang terkenal. Sedih sekali kalian tepuk tanganin mereka, bukan gue berarti. Oke. Setelah buat Magna Talks, akhirnya mimpi gue jadi kenyataan, yaitu menjadi penyiar radio. Akhirnya merasakan bahwa akhirnya ngomong doang dibayar, yang ternyata itu utter bullshit. Ternyata kerjaannya sangat sulit, tapi gue bangun setiap pagi jam 6 sampai jam 10 untuk menjadi penyiar. Selain itu, I was actually a journalist. Gue seorang jurnalis, seorang wartawan untuk media global. Gue juga pernah menjadi seorang announcer berita, not too long ago, dan juga seorang pemret di sebuah media. Jadi these are a few things yang gue lakuin along the years. Ini Instagram gue, ini beberapa hal yang pernah gue lakuin. Gue pernah spend time 1 jam bersama Ed Sheeran, itu sesuatu yang membanggakan sebetulnya. Ini jadwal gue 2023 kemarin.
Ketika di Zoom seperti ini kalian bisa tahu ya berarti ya, kelihatan ya. What I'm trying to say adalah my life belakangan ini it's filled with work. Jadi banyak sekali anak zaman sekarang bilang work-life balance. No, I disagree. My work is my life is my work. And that's how to make it balance buat gue. So this is how I deal dari hari ke hari. Dan 3 hal yang orang bilang tentang gue dari semua platform, semua kerjaan yang gue lakuin adalah first, Iyas is smart, second, Iyas is a great researcher, dan ketiga adalah good English. Atau bisa sok pinter, belaga riset, sama sok bule. Jadi 3 hal seperti itu. But the reason why I'm telling you 3 hal ini adalah, this is what makes me me today. Ini yang mendefinisikan gue sekarang. You are what you consume. Banyak yang bilang seperti itu. Apa yang lo konsumsi di internet membuat diri lo sekarang gitu. Siapa yang lo follow, siapa yang lo like, siapa yang lo lihat di YouTube itu yang membuat diri lo sekarang. Bercandaannya jadi seperti itu dan lain-lain. But most of all, sebetulnya yang paling penting adalah circle kalian. Is what makes you today. Contohnya Aldi Taher. Aldi Taher itu berisik, absurd, and cheerful. Can we agree to that? Ya? Dia berisik, dia absurd, dan dia selalu gembira gitu. Mau ngomongin apa, ngomongin poligami, dia kayak, oh poligami! Gitu. He's always cheerful. 3 hal tersebut. Now, pertanyaannya adalah how do you find your 3 gitu? Gimana cara menemukan 3 hal yang mendeskripsikan lo? I didn't know this sampai I guess setahun terakhir gitu. I'll let you know how. Tapi one thing yang selalu membuat gue agak resah adalah orang datang ke gue dan bilang, hey, I'm a big fan, I want to be like you gitu. Atau hey, gue bikin sebuah podcast karena lo bikin podcast. Nggak ada bedanya ketika ada McD terus lo bikin McDonald atau McDonald gitu. Why would you make something yang sudah ada sebelumnya gitu? That for me nggak masuk akal. Yang pertama adalah be patient. Ada yang tahu Mr. Beast? Tahu Mr. Beast? Butuh 7 tahun untuk dia dapetin 1 juta penonton pertama dia. 7 tahun. So it will take time. Dan faktanya adalah 100 konten pertama, bahkan kalau ngomongin Magna Talks, nggak akan berhasil. It's not gonna be there. Orang nggak akan ingat, orang nggak akan tahu lo siapa gitu. Tapi ya kuncinya adalah keep on doing it gitu. Lo harus konsisten. Kalau kita lihat dari Aldi Taher, lagi, ya kita lihat lagi nih. Kalau ngomongin konsistensi, kita lihat dari Aldi Taher. 2019 dia pernah bikin Nisa Sabian. Anybody remember that? Ingat? I love you so much. Nyantol kan? Setelah itu pudar, what did he do? Rekam baca posting, ngetek Jokowi, ngetek Slipknot. Itu pudar, dia ngapain? Coldplay, exactly. Apa sih yang dia bilang? Ya itulah pokoknya yang look at, ya itulah pokoknya. Ya, Coldplay. Coldplay pulang ke negara mereka, dia ngapain? Nyalek. Nah sekarang nanti kalau presiden udah diumumin, ini si anjing ngapain lagi? Kita penasaran kan? Kita kayak, apa nih mau ngapain lagi gitu setelah ini? Karena dia mau konsisten dengan I'm loud, I'm cheerful, I'm whatever the fuck that is gitu. He wants to be like that gitu. Nah konsistensi gue belajar banget dari Aldi. Sisanya gue gak tahu gue belajar apa dari dia. Tapi sejauh ini konsistensi. Dan Aldi Taher itu salah satu orang ketika lo video call pasti ngangkat. Dan nomor dia adalah 081. Okay. Yang kedua adalah authenticity. Atau being real. Terlalu banyak orang menjadi orang palsu yang menurut gue agak menjijikan pada akhirnya gitu. Kalau memang itu bukan lo, then don't do it gitu. Authenticity is not only being yourself, tapi untuk memiliki opini, untuk berpikir kritis. Punya opini, percaya diri, dan selalu mempertanyakan apa yang ada di depan kita gitu. Pilpres bentar lagi,
Gue yakin dari tadi udah ada yang ngomongin juga. Menurut gue ini momen paling tepat untuk kita kritis gitu terhadap pemerintahan. Nggak mungkin lo ditangkap sekarang. 4 bulan lalu mungkin, 4 bulan ke depan mungkin. Sekarang lo ngoceh aja menurut gue. Biar lo tahu gitu, you have to be critical. Caranya gimana? Balik dulu, authenticity. Gue selalu menggunakan mencari referensi. Referensi gue mungkin adalah 10 orang. Orang yang gue mau jadi seperti mereka. Gue mau, let's say I'm just calling names, I want Bill Gates, I want, who else? I want Gita Wirjawan, I want this, I want that, I want this, I want that. Dari situ kita cari referensi mereka siapa? 100, nambah lagi. Dari 100 orang itu kalian bisa nyari tahu referensi mereka jadi 1000. Nah dari semua referensi yang kalian punya, kalian kumpulin, kalian jadi satu dan itu lo. That's what I do. Singkatnya adalah, suatu hari gue pulang ke rumah dan ini 3 bulan lalu, adik gue tuh lagi aktif pakai Duolingo. Ada yang pakai Duolingo? Oke, ada banyak. Kalian lagi belajar bahasa apa? Apa? Belanda, Jerman. Ada lagi? Korea, Korean. Oke. Adik gue suatu hari lagi belajar bahasa Spanyol. Gue kayak, lu mau ngapain? Ngobrol sama Messi? Terus kata dia, iya. So, what do you mean? Jadi dia belajar bahasa Spanyol, suatu hari, ini ketika libur kemarin, dia buka Instagramnya Messi. Dari Messi, dia cari followingnya Messi yang paling dikit. Jadi dia nyari nih followingnya Messi, dia follow siapa sih? Dia cari yang followersnya paling dikit. Ada kayak tantenya Messi gitu, followersnya kayak 60 ribu apa kalau nggak salah ya kan. Dicari nih 60 ribu, dicari followingnya lagi siapa. Ada followers kayak 4 ribu doang, anak kecil seumuran adik gue. Dia kebetulan lagi live main Fortnite. Sama adik gue di-add di Fortnite. Minggu depannya dia, ¿cómo estás? Kalau selamat pagi, pernah conocer. Halo, selamat pulang, you know Messi? Yang pada akhirnya ternyata dia adalah keponakan jauhnya Messi. Now that is what I mean by research and finding your one. Lo dalam sampai akhirnya, iya gue bisa nemuin orang yang kenal Messi gitu. So that's a perfect example menurut gue. Yang ketiga adalah impact. Connection and reputation. Banyak sekali di luar sana ketika seminar bilang, iya perbanyak koneksi, perbanyak ketemu, perbanyak berjabat tangan dan hai nama gue Iyas, hai nama gue Firman gitu. Yang sebetulnya paling penting adalah reputasi. Karena setelah lo ketemu seseorang, gimana cara dia inget sama lo kalau reputasi lo gak bagus-bagus banget gitu. Because connection is who you know, reputation is who knows you. Gue denger satu, wes. Tapi does that make sense? Bahwa koneksi itu siapa yang lo kenal, reputasi adalah siapa yang kenal lo. How do you find that? Balik lagi ke tadi, impact yang lo kasih seperti apa, lo di luar sana dikenal sebagai apa gitu. That's the most important thing about gue rasa personal branding dan juga kepalsuan hidup. Kita cuma ada 10 menit lagi, bentar lagi Q&A paling 2-3 pertanyaan. And also the metrics of success is not views or likes, tapi impact kepada orang lain gitu. Gue harus jujur, setengah hidup Magna Talks gue selalu mikirin subscription, likes, orang-orang pada suka nggak ya Magna Talks gitu. Tapi gue suka lupa momen-momen di mana orang datang ke gue dan bilang, ya selalu nemenin gue setiap Jumat gitu. Gue pulang dari Jakarta ke Bekasi naik motor, waktunya pas banget, 50 menit gue nyampe rumah. Sebelum ada lo gue cuma dengerin debu BKT, kayak gitu doang. Itu kan sebuah impact ya menurut gue, wow ternyata ini lebih baik daripada gue lihat angka yang ada ya gitu. Tapi beda, karena sekarang yang gue kejar bukan let's say matriks uangnya atau angka pendengarnya, gue lebih ngejar personalnya. But orang-orang berbeda. Kalau kalian yang kalian kejar adalah duit, ya go for it. I'm happy for you gitu.
Kurang lebih seperti itu, 3 step untuk mencari 3 jati diri kalian. Semoga membantu, kalau tidak membantu, ya mau gimana lagi. Terima kasih. Oke. Sesi tanya jawab, ada yang ingin bertanya? Silakan. Wow, hai. Ada mikrofon? Oh ya ada. Mbaknya mungkin nama, silakan. Perkenalkan, aku Syakina. Tapi ini pertanyaan aku agak di luar topik, nggak apa-apa? Nah, aku kan ngeliat dari pernyataan kakak itu di tahun 2023 itu banyak banget jadwalnya, dan di satu hari aja itu jadwalnya bisa banyak kan. Aku mau tanya, cara kakak manage waktunya itu gimana sih? Soalnya kayak aku juga udah mulai banyak kegiatan, tapi aku masih bingung cara manage waktu yang benar dan baiknya itu gimana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Syakina. Syakina. Oke. Jadi cara mengatur waktu yang tepat adalah semuanya yang lo kejar dalam 24 jam, lo anggap itu kerjaan. Termasuk pacaran, termasuk nelpon nyokap nanya apa kabar dan udah makan belum, termasuk lo mau makan siang lagi BM Pak Gembus. Jadi seperti misalnya hari Senin nanti. Hari Senin nanti gue siaran jam 6 sampai jam 10. Jam 11 gue ada take podcast. Jam 10 sampai jam 11 berarti gue udah di jalan. Setelah take podcast gue ada internal meeting setengah 12 sampai jam 12. Jam 12 gue makan siang setengah jam, abis itu siap-siap meeting kedua. Meeting kedua gue ada take podcast lagi. Abis itu gue ada meeting sama brand sorenya jam 3. Dan abis itu temen gue lagi ada party yang gue masukin juga di kalender. Gue anggap semuanya profesional, gue harus datang di sana, gue harus hadir dan semuanya tertata rapi. Gue belajar ketika gue masih jadi news anchor. Gue gak serapih itu waktu itu. News anchor gue mulai on cam, di depan kamera, baca prompter, itu jam 6 pagi. Tebak gue harus standby jam berapa? Jam berapa? Jam 4? Salah. Jam 3. Dengan alasan, ternyata kalau lo jadi news anchor, lo harus paham betul beritanya dan lo harus riset. Gue tinggal di mana? Tadi ada yang ingat? Nah, kantornya di Tamrin. Gue dijemput jam 2. Gue berangkat naik mobil, supirnya kayak Michael Schumacher, vum, vum, vum. Nyampe sana, make up, wardrobe, duduk, riset. Gue riset, itu baru mulai riset jam 3:30. Karena kan kejadian beritanya di luar negeri masih berlangsung. Misalnya di Inggris, di mana lagi berlangsung. Gue riset on cam, gue do the show jam 6 sampai jam 9. Gue balik ke kantor, gue kerja sampai jam 12, makan siang. Gue lanjut kerja lagi di kantor berbeda, karena waktu itu gue pemret, habis itu siaran jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nyampe rumah jam 10, besokannya dibangunin lagi jam 2. Itu berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Yang gue lupa adalah jam 3 ketika gue riset dan gue udah pakai wardrobe. Kan namanya manusia perlu boker ya. Apalagi pagi gitu. Pagi kan lu butuh boker gitu. Gue suka lupa. Bahkan boker aja gue taruh di jadwal sebelum gue wardrobe. Karena selama 4 hari pertama gue siaran, gue udah pakai jas, pakai clip on. Ini copotnya gimana bangsat? Jadi hal-hal sekecil itu harus lo anggap profesional, menurut gue seperti itu. Jangan pernah dianggap remeh, termasuk pacaran. Lo seberapa seringnya pasangan gue pernah bilang, kamu gak pernah ada waktu buat aku, terus gue membuktikan dengan, nih jadwal aku kayak gini. Simpel, tau gak jawaban dia di mana? Aku di mana? Yang terus gue mikir, iya juga ya, kalau gak ada di sini ya, padahal lo orang paling penting dalam hidup gue sekarang gitu. Ketika lo memprioritaskan seseorang, pasti ada waktunya. Kalau lo emang bilang, ya maaf aku sibuk, emang udah gak sayang. Next. Oke, hai. Ada fotografer gak ada mic. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Talking about personal branding, do you think it's okay for someone to kayak
misalnya tiba-tiba mau change his or her personal branding, kayak and it doesn't necessarily means that he's lying to himself, tapi kayak emang mungkin ada suatu kejadian yang dia pengen beneran jadi berubah gitu. Terus kayak if you think so, then how this person can change personal branding dia, terutama di orang-orang yang dia udah kenal dekat gitu. Kan kalau misalnya he moves to another country or something else, itu kan mudah ya untuk mengubah atau membangun lagi personal branding. Tapi kalau misalnya untuk circle-nya sendiri, gimana caranya? Terima kasih. Oke, brilliant question, Namiza. Itu menurut gue bukan perubahan personal branding, tapi pendewasaan. When you grow older, and you realize that you don't fit to the society that you used to, bukan salah lo, berarti lo bukan di level itu lagi. Let's say, gue ketika kuliah, kerjaan gue demi Allah mabok doang. Gue ngejar Senin ada namanya Amigos, dia setengah harga dari Amigos. Hari Selasa gue tahu banget di Beer Garden ada promo. Hari Rabu ada pizza Ebira, buy one get one beer 1 pitcher. Hari Kamis gue istirahat, Jumat gue pol-polin lagi sampai Sabtu Minggu. Lama-lama kok temen-temenku pada hilang ya? Kok lama-lama temen-temenku pada nikah ya? Kok tiba-tiba Nadia punya anak? Kok tiba-tiba gue ngundang udah gak ada yang mau gitu? Bukan salah mereka kalau mereka pendewasaan dan gue masih di situ. Nah sekarang kalau posisinya dibalik, kalau lo menyadari diri bahwa, hey you know what, I've changed. It's time for me to go. Gue udah bukan di porsi itu. Tapi ada yang nahan lo, misalnya circle lo gitu, yang tidak menerima, berarti itu adalah masalahnya di mereka, bukan masalahnya di lo. Bukan lo yang harus mikir bahwa, aduh gimana ya cara gue muasin dia gitu. Karena bukan tugas kita untuk bikin orang lain bahagia. Itu yang gue tangkap berapa tahun terakhir. Bahwa pendewasaan gue adalah buat gue pribadi, it's not for other people gitu. And if you don't like the new me, then you have to deal with it. Tapi bukan berarti lo tiba-tiba ke tongkrongan terus kayak, lo ngapain ngerokok tuh jelek tahu buat lo. Ya kalau itu lo emang udah brengsek aja menurut gue. Emang ngerusak suasana aja ya. Jadi ya emang ada porsinya. Kalau misalnya lo ke tongkrongan tiba-tiba, hey how you doing guys? Gue gitu ke anak-anak Bekasi, hey how you doing guys? Terus kata anak Bekasi, PA bet nih orang nih ngomong kayak begini, goblok. Ya ada pasti kayak memang tahu porsinya sih. Tapi again, itu pendewasaan dan yang ada yang masih di bawah 20 tahun? Ada? Salah satu hal yang gue harap orang seumur gue dulu ngomong ke gue di ketika 20 tahun adalah pendewasaan itu sepi. Lo akan kesepian. Do you agree? Yang di atas 20 tahun? Right? Gue harap ada yang ngasih tahu ke gue, ketika lo dewasa, angin makin kenceng, lo akan makin kesepian, lo akan makin sendirian. Dan di situ lo diuji, karena ketika lo naik gunung, angin kenceng banget, lo bisa berdiri atau lo mau turun lagi. Gila, keren banget barisan. Gila, pecah. Ada lagi, ada satu pertanyaan, silakan baju merah. Baju oranye deh, yeah. silakan. Agree gue. Statement lo yang terakhir, makin tua atau makin dewasa makin gak ada orang. My question is more, how if we gini, orang itu kan mungkin ada yang sangat pengen punya banget circle, tapi ada orang yang nggak mau punya circle. So balik lagi, ketika lo merasa sendirian dan lo punya circle, it's really fine. Tapi kalau lo sendirian dan lo decide untuk nggak punya circle, what do you think? I mean, how we have to face that kind of the environment gitu, dengan kita try to be ourselves. Gak tau, Nabi Muhammad aja butuh pengikut kan? Yeah, that's the followers, right? But exactly. Bahwa I think you cannot be up there alone gitu. Bahwa untuk lo bilang bahwa gue mau pendewasaan dan gue sendiri gitu, gue gak butuh orang lain. Ya silakan, cuman ya lo akan sengsara gitu. Semakin gue dewasa, semakin gue menyadari bahwa teman gue gak begitu banyak. Do you agree? Very agree. Ya, dan people go and people come. Ada yang pergi, ada yang pasti datang nanti pada akhirnya gitu. Ketika lo punya satu misi yang sama, orang-orang datang. Gue mungkin salah satu contoh adalah gue udah gak seaktif dulu sama teman-teman kuliah gitu. Karena ya gue udah gak
udah jarang ketemu, udah jarang ngobrol, udah jarang melakukan aktivitas yang gue lakuin. Yang sekarang gue lakuin adalah gue ngobrol setiap Jumat sama para talent gitu. Dan people that feel bahwa, lu setiap Jumat kerja gitu. Lo ada waktu apa? Hari Minggu. Gue misalnya ikut join grup lari. Mereka circle baru gue gitu. And I think it's always important untuk punya circle baru yang ngedukung lo. I'm planning to get married pada bulan September nanti. Yes, congratulations itu. Wah, thanks. Gue pertama kali orang mau nikah ditepuk tanganin. Daripada kalian tepuk tangan, jadi di situ ada kotak kalau kalian mau nyumbang. Mahal, nikah mahal banget bangsat. But here's what I'm getting. Gue mencoba untuk mengundang orang sedikit mungkin. Which is impossible, ya kan? Tapi gue mencoba untuk mengkurasi lagi groomsmen dan bridesmaid gue. Gue sekarang udah gue jatuhin ke 7 orang. Pertanyaan gue ketika memilih mereka adalah kapan terakhir gue ngobrol sama mereka, impact apa yang mereka berikan kepada hidup gue, apakah gue butuh sama gue ngundang dia karena nggak enak, atau apa gitu. Banyak sekali pertimbangan, karena itu yang namanya pendewasaan menurut gue. Bahwa banyak pertimbangan untuk lo spend time together. Karena waktu kita tuh udah nggak sebanyak itu di dunia. Sekarang temen gue tuh banyak banget yang mati umur 35, 45 gitu. Lo mau nongkrong sama orang-orang yang gak ngasih value dalam hidup lo? Gue sih enggak ya gitu. Gue mendingan hidup seterusnya dengan orang-orang yang ngasih value ke gue. Dan what I'm trying to say adalah ketika lo memutuskan untuk sendiri dan gak punya circle, bahayanya adalah berarti gak ada value yang bisa masuk ke lo. Lo butuh value itu masuk ke lo, makanya lo harus penting punya circle itu. Itu statement terakhir gue. Terima kasih banyak, boleh dibantu. Waktu habis, saya Yas Lawrence, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.